Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangkaian menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden juga menyempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat dua anak diaspora, Hatta Sanov Kurniawan dan Adriela Namarga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Sebelumnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Bandar Udara Internasional Kansai Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh former Assistant HC Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat Duta Besar Indonesia di Jepang. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebelumnya, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkerama sejenak, bersalaman dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Mau Merry. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pavilion ini mengusung tema Thriving in Harmony Nature, Culture, Future, terinspirasi filosofi Bali Trihitakarana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pavilion Indonesia diharapkan mampu perkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Ya, sebentar lagi kami akan mengajak Bapak Presiden untuk tur Pavilion Indonesia setelah bertemu dengan... Kita ke informasi lainnya pemirsa, PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Video viral diduga sengaja disebar oleh wanita selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Asal kita Ji. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja, biar negara ini semakin miskin. Ya, sementara pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan disanksi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disanksi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.